kemudian kita masuk pada video berikutnya, yaitu setelah kamu sudah menemukan pertimbangan yang paling berisiko, maka kamu memerlukan cara untuk menguji apakah pertimbangan tersebut telah terbaik dan bagaimana cara mengukur pertimbangan tersebut secara kuantitatif. Pada hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan eksperimen kanvas. Kita masuk pada bagian step by step di eksperimen kanvas, di mana before you start, pastikan Anda sedang berada di ruangan yang kondusif dan telah memiliki semua bagian pada checklist di ini. Di mana yang pertama yaitu mengerjakan di tempat yang nyaman dan privat. Kemudian yang kedua adalah menggambar atau mencetak kanvas pada peta besar. Dan yang ketiga, siapkan sticky notes atau markers untuk seluruh anggota tim dalam kelompok. Kemudian yang keempat, sediakan waktu kosong sebanyak 45 menit. Dan yang terakhir adalah bawa kanvas yang sudah pernah diisi sebagai bantuan untuk mendapatkan asumsi. Kemudian, setelah mempersiapkan bahan-bahan atau checklist yang dibutuhkan pada eksperimen kanvas, maka dilakukan tahap berikutnya yaitu define the experiment. Pada define the experiment terdapat 4 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah lihat pada bagian sebelah kiri kanvas. Kemudian, langkah kedua yaitu rumuskan hipotesis terlebih dahulu. Lalu langkah 3 ke langkah berikutnya yaitu mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan pengaturan prototipe. Dan kemudian langkah keempat atau langkah berikutnya yaitu lihat kanvas prototipe yang telah dibuat untuk menemukan inspirasi. Setelah melalui tahapan ini, kamu telah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Anda telah membuat hipotesis yang bersifat falsifiable atau untuk menguji pertimbangan yang paling berisiko. Kemudian yang kedua adalah hipotesis yang telah dibuat sudah disesuaikan dengan template. Kemudian yang ketiga adalah Anda telah menentukan hasil yang terukur. Dan yang keempat adalah Anda menciptakan prototipe. Setelah dari tahapan sebelumnya, Anda dapat melakukan tahap berikutnya yaitu run the experiment. Anda dapat menjalankan proses eksperimen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengumpulkan data selama proses eksperimen. Kemudian langkah keempat yaitu draw your conclusion. Setelah mendapatkan data dari tahapan sebelumnya, data tersebut diolah. Kemudian dari data yang diolah, didapatkan kesimpulan apakah hipotesis yang telah dibuat memang valid atau tidak valid, serta apakah eksperimen yang dilakukan merupakan eksperimen yang tidak meyakinkan. Kemudian tahap terakhir yaitu next steps. Dari keempat tahap dari eksperimen kanvas, maka Anda dapat melakukan yang pertama, dapat mengulangi proses yang dilakukan atau redo, atau memutar pemikiran terhadap proses atau pivot, atau juga bertahan pada proses yang telah dilakukan atau persevere. Yang kedua adalah menggunakan kanvas validation untuk mengukur proses pengerjaan dari tahapan yang telah dilakukan. Lalu, berikut merupakan tools overview dari eksperimen kanvas, di mana tahap pertamanya yaitu taruh step pertimbangan yang paling berisiko yang mau divalidasi dan kenapa hal tersebut penting. Tahapan berikutnya yaitu coba nyatakan hasil yang diharapkan dan telah dibuat, dan coba untuk memiliki perkiraan yang baik daripada kesalahan presisi. Ketiga yaitu, tools apa saja yang digunakan untuk menguji apa saja variabel dan parameter yang penting dan apakah secara kualitatif atau kuantitatif. Masukkan data yang telah diidentifikasi baik secara kualitatif atau kuantitatif yang didapatkan dari hasil percobaan. Selanjutnya, coba ingat kembali temuan yang didapatkan. Apakah temuan tersebut memvalidasi hipotesis atau berbeda? Apakah hipotesis tersebut dapat diyakini? Dan yang terakhir yaitu, apakah perlu merevisi atau mengulang kembali eksperimen yang dilakukan?